Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali bertemu di pekan ke-6. Kali ini kita akan melanjutkan dari pembahasan di part 1 yang lalu. Kali ini kita akan membahas mengenai gempa bumi. Jadi gempa bumi yaitu berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antara lempeng bumi, sesar aktif, aktivitas gunung api maupun runtuhan batuan. Gempa bumi merupakan peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan dislokasi atau pergeseran pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Ini berdasarkan dari Bakornas PB tahun 2007. Jadi cikal bakalnya BNPB. Dan ini adalah lokasi di Istana Kepresidenan ketika ada gempa Haiti tahun 2010. Nah, ada beberapa macam gempa bumi. Yang pertama adalah gempa bumi vulkanik. Jadi gempa bumi vulkanik ini adalah gempa bumi yang disebabkan karena aktivitas vulkanisme. Ini adalah contoh bagaimana ilustrasi dari gempa bumi akibat dari aktivitas Gunung Merapi. Kemudian yang berikutnya adalah gempa bumi tektonik. Inilah yang paling banyak terjadi di bumi. Jadi bisa disebabkan karena adanya sesar normal, sesar naik, sesar anjakan, dan sesar seleksif atau sesar geser. Yang berikutnya adalah gempa bumi runtuhan, di mana gempa bumi runtuhan ini sebenarnya adalah gempa bumi yang disebabkan akibat dari efek samping pembebanan yang ada di atas permukaan. Jadi ini adalah beberapa istilah yang ada di gempa bumi, yaitu ada hipocentrum. Jadi hipocentrum ini adalah titik asal gempa bumi yang terjadi di bawah permukaan bumi. Sedangkan epicentrum ini adalah proyeksi vertikal sumber gempa bumi ke permukaan bumi. Kemudian ada juga gerakan sesar, yaitu gerakan kulit bumi sepanjang retakan atau sesar dalam batuan merupakan sumber gempa bumi yang paling umum yang dirasakan manusia. Sesar dapat terjadi di permukaan maupun bawah permukaan bumi. Yang berikutnya adalah blind fault atau sesar yang tidak memecahkan permukaan. Jadi ketika tidak sampai permukaan, ini yang kita sebut sebagai blind fault. Nah, ini tadi hipocenter ini yang bagian sini, atau kita sebut sebagai fokus. Kemudian epicenter adalah ya proyeksinya nih ke permukaan. Kemudian energi terilis karena adanya si fault yang di sini atau berada di bidang lemah. Nah, ini tadi adanya gempa bumi ini akan mengakibatkan adanya displacement atau perubahan atau perpindahan lokasi. Contoh, ini kita mengetahui bahwa sebenarnya ini terjadi perubahan atau adanya displacement yang ada di lokasi tersebut. Ini contoh lain di mana awalnya pagar ini adalah jadi satu kesatuan. Tapi karena ada sesar, ini jadi terpisah. Bukan disengaja oleh yang punya, bukan. Tapi ini akibat dari sesar. Dan ini bagaimana menjelaskan teori elastic rebound, di mana pada suatu kondisi ketika batuan tersebut tidak dapat menahan stres dari sekitarnya, maka dia akan pecah atau terilis ke permukaan energinya. Sehingga itulah yang kita sebut sebagai elastic rebound. Jadi elastic rebound teori ini merupakan akumulasi gaya pada satu titik energi dilepaskan secara elastik berupa gelombang. Pergerakan terjadinya sepanjang diskontinuous, ini yang kita sebut sebagai sesar atau fault. Nah, ini tadi bayangkan awalnya dia dibengkokkan, dibond, pada satu kondisi dia akan patah di lokasi tersebut. Nah, ini yang kita sebut sebagai zona sesar. Nah, ini adalah salah satu sesar terpanjang di dunia yang ada di Amerika, yaitu di sesar San Andreas. Nah, ini adalah jenisnya adalah jenis transform. Ini adalah bagaimana keterjadian di Sumatera tahun 2004 dengan magnitudo 9,1 dan ini merupakan terbesar kedua setelah gempa Alaska
Dan ini merupakan gempa terbesar yang terrecord setelah tahun 1960 di Chili, yaitu di magnitudo 9,5. Nah, ini bayangkan bahwa penjalaran gelombang itu ada yang modelnya adalah penjalaran seperti longitudinal atau berputar, ada yang jenisnya adalah transversal. Kita akan coba bahas satu persatu. Jadi getaran gempa bumi atau gelombang seismik dapat menjadi dua, yaitu body wave atau gelombang tubuh dan gelombang permukaan. Gelombang tubuh menjalar ke dalam bumi, sedangkan gelombang permukaan dia menjalar di permukaan bumi dan sedikit di bawah permukaan atau gempa-gempa dangkal. Gelombang tubuh secara umum dikenal sebagai gelombang primer dan gelombang sekunder. Gelombang primer ini sifatnya adalah kompresi dan menjalar lebih cepat daripada gelombang sekunder. Secondary wave atau gelombang sekunder adalah gelombang shear dan tidak dapat menjalar di dalam cairan. Surface wave ini ada dua macam, yaitu ada yang gempa Rayleigh dan gempa Love. Bukan gelombang cinta, tapi gelombang Love, karena Love ini adalah nama orang. Dan ini bagaimana kita menjelaskan antara perbedaan dari gelombang primer dengan gelombang sekunder. Kita tahu bahwa di gelombang primer ini kita mendapatkan penjalarannya adalah tipe longitudinal. Artinya dia sejajar dengan arah rambatnya. Sedangkan untuk yang gelombang sekunder, dia tipikalnya adalah tipikal transversal yang dia arah getarannya itu tegak lurus terhadap arah gelombangnya. Dan ini adalah bagaimana pergerakan penjalaran dari si gelombang primer. Jadi dia lurus saja gitu, kayak gelombang longitudinal. Tapi kalau kita lihat di secondary wave, maka dia bentukannya akan seperti gelombang transversal. Maka dialah yang sebenarnya yang akan merusak lebih parah ketika terjadinya gempa bumi. Dan ini adalah yang gelombang rounding. Ini tipikal yang dia adalah Rayleigh. Sedangkan gelombang yang gerakannya zigzag dan lurus, ini namanya adalah yang gelombang Love. Nah, ini Love dan Rayleigh. Rayleigh itu yang menggelinding, grounding. Nah, yang berikutnya adalah ini kita akan mendapatkan alat pencatat gempa yang kita sebut sebagai seismograf. Ini ketika dia tidak bekerja, ketika ada gelombang naik, dia akan turun. Sedangkan ketika dia turun, maka dia akan naik. Ini adalah catatan gempa bumi. Maka ini adalah yang tercatat sebagai gelombang primernya. Kemudian ketika berubah menjadi lebih besar, ini adalah gelombang sekunderinya. Kemudian ketika jauh lebih besar lagi, karena dekat dengan permukaan, maka ini adalah gelombang permukaan. Ini pencatatannya. Dan ini bagaimana cara mengukurnya. Dan ini kita mengukur untuk intensitas dari si seismisitas yang ada di Loma Prieta di tahun 1989. Ini adalah skala MMI. Jadi skala MMI ini dibuat berdasarkan dari keberasaan atau tingkat keterasaan gempa oleh pengamat. Makanya skala MMI ini relatif lebih subjektif. Jadi mungkin aja 1, 2, 3 ini bisa dirasakan yang berbeda-beda dengan antara orang satu dengan orang lainnya. Jadi secara umum apa sih bedanya antara skala MMI dengan skala, bukan Richter tapi skala magnitude? Jadi pengukurannya ini adalah untuk MMI adalah efek akibat gempa. Jadi bukan energinya, tapi keterdampakan dari kejadian gempa. Sedangkan pengukuran atau skala magnitude ini adalah energi yang dilepaskan oleh gempa. Kalau alat pengukuran yang MMI hanya observasi saja, makanya sifatnya nanti adalah subjektif. Kalau alat pengukuran untuk skala MW atau magnitude adalah seismograf. Kemudian perhitungannya yang satu ini tadi berdasarkan dari keterasaan,
Sedangkan yang satu lagi berdasarkan dari logaritmik berbasis 10. Skalanya dari 1 sampai 12 kalau untuk MMI, sedangkan untuk magnitude wave ini dari 2 sampai 10. Konsistensi bervariasi bisa tergantung dari jarak dan dari pusat gempa. Kemudian kalau untuk yang skala MW bervariasi juga pada jarak yang berbeda dari pusat gempa, tapi satu nilai diberikan untuk gempa secara keseluruhan. Nah, ini adalah tipikal dari jenis material dan cepat rambat gelombang gempa bumi. Jadi, ketika dia merambat di batuan beku, ini dia akan memiliki goncangan yang relatif lebih rendah dibandingkan ketika dia mendapatkan yang batuan sedimen yang lebih lunak tapi masih kompak. Kemudian ketika aluvium ini materialnya lebih lepas dibandingkan yang sedimen, maka amplifikasinya jauh lebih tinggi. Dan ketika dia lepas dan lunak, tipikal dari lumpur, maka dia akan menghasilkan amplifikasi getaran yang sangat tinggi. Dan ini adalah cara menghitung bagaimana perbandingan energi yang terilis di setiap perbedaan satu scale pada magnitude wave. Nah, ini adalah magnitude wave-nya. Average-nya kalau seandainya untuk yang di antara 2 sampai 3 itu per tahunnya keterjadinya adalah 1.300.000 kali. Energi yang terilisnya ekuivalen dengan kilogram hanya 1.800 kilogram. Sedangkan yang lain ini tadi meningkat dengan tadi persamaan yang sebelumnya. Ini tadi bagaimana menentukan lokasi epicenter, maka kita akan menghitung transit time di sana. Ini tadi untuk menghitung epicenter ini kita bisa dapat tentukan dengan mengukur dan menggambarkan gelombang P dan S yang diterima di 3 stasiun pengamatan gempa bumi dalam grafik waktu jarak. Ini contohnya, maka kita akan dapatkan titik lokasi sehingga didapatkan 3 lingkaran ini di mana titik epicenternya ini merupakan adalah hasil dari pertemuan 3 pusat dari masing-masing stasiun pengamatan. Nah, ini tadi bagaimana dia memantulkan dan di beberapa titik akan menghasilkan pemantulan yang berbeda-beda. Ini adalah bidang sesar atau ground rupture, atau ini kalau istilah bahasa Indonesianya adalah gawir sesar. Nah, akibat dari gempa bumi ini ada 2, yaitu bisa dari dampak primer maupun dampak sekunder. Kalau primer ya itu yang terjadi pertama kali atau dirasakan setelah gempa terjadi, yaitu ground shaking, kemudian ada slip atau dislokasi, ada ground failure, ada liquefaction, ada tsunami. Tapi kalau yang sekundernya ya tadi bisa menyebabkan kebakaran, banjir dan sebagainya. Ini tadi sebelum gempa bumi, dan ini setelah gempa bumi maka ada efek-efek yang terjadi seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, ini tadi adalah untuk gempa di Alaska tahun 1964. Ini kenyampaian dari si gelombang gempanya. Ini tadi beberapa contoh ketika terjadi bencana gempa bumi. Nah, ini yang kita kenal sebagai likuifaksi. Jadi likuifaksi itu adalah ketika si litologi atau batuan tersebut tidak mampu menahan dari tahanan jenis dari si gelombang tersebut, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan fase dari padat menjadi fluida, sehingga menyemburkan semacam erupsi di zona lemahnya. Itulah yang kita sebut sebagai likuifaksi. Nah, ini adalah beberapa
eh, kenampakan crack yang terbentuk akibat dari gelombang gempa tahun 1964. Nah, ini ada juga ya tadi saya bilang di tahun 1906 di San Francisco setelah keterjadian gempa bumi ini terjadi kebakaran akibat dari konsleting akibat runtuhnya bangunan sehingga terjadinya kebakaran di sana. Kemudian berikutnya adalah tsunami. Jadi tsunami ini merupakan kata yang berasal dari kata bahasa Jepang, tapi saya coba merujuk ke Kamus Oxford tahun 2018. Jadi tsunami ini adalah gelombang laut yang luas dan tinggi akibat gempa atau gangguan lainnya. Jadi asal katanya itu dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan. Su itu lautan, nami itu gelombang ombak. Jadi tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Nah, ini ada 4 jenis dari tsunami, di mana yang paling besar adalah akibat dari tektonik atau seismik. Yang kedua terbesar adalah landslide atau rockfall. Contohnya ada yang terjadi di Palu dan di Selat Sunda tahun 2018 kemarin. Kemudian ada vulkanik akibat dari erupsi. Ini yang terjadi di tahun 1883 di Selat Sunda atau Krakatau. Dan meteorological. Ini biasanya kita sebut sebagai meteorological tsunami atau badai. Dan ini adalah bagaimana si gelombang laut ini bisa menjalar ke permukaan akibat adanya displacement dari si tubuh air. Nah, jadi prosesnya itu adalah terjadi gempa di bawah laut. Kemudian gelombang gempa mengangkat air ke atas, air laut tertarik dari daratan, gelombang menjalar ke daratan, dan gelombang semakin besar saat kedalaman semakin dangkal. Nah, selain tadi dari asal muasal dari tsunami-nya, ada juga yang berdasarkan dari kedekatan atau jarak dari pusat gempa bumi dengan lokasi. Nah, kalau dia terjadi sekitar kurang dari 1 jam atau kurang dari 100 km, inilah kita sebut sebagai tsunami lokal. Nah, kalau yang tsunami regional ini terjadi 1-3 jam. Pusat gempanya ini dengan lokasi tsunami berkisar dari 100 sampai 1000 km. Sedangkan tsunami jarak jauh atau tele-tsunami ini terjadi setelah 3 jam. Jaraknya ini bisa sampai lebih dari 1000 km. Ini adalah yang lokal tsunami, ini adalah yang distant tsunami. Artinya, yang lokal tsunami dia akan menjalar ke daratannya. Sedangkan yang distant tsunami, ini dia akan menjalar menjauhi dari si pantai terdekat. Nah, ini adalah bagaimana SOP yang harus diinformasikan ketika terjadi gempa bumi dan tsunami. Jadi, ada yang namanya berita 1. Ini didiseminasikan parameter gempa bumi dan perkiraan dampak tsunami yang digambarkan dalam 3 status ancaman, yaitu awas, siaga, dan waspada untuk masing-masing daerah yang berpotensi terkena dampak tsunami. Kemudian berita 2 ini biasanya berisikan perbaikan parameter gempa bumi dan sebagai tambahan status ancaman pada berita nomor 1. Selain itu juga berisi perkiraan waktu tiba tsunami di pantai. Artinya berita 2 ini muncul ketika memang fix akan terjadi tsunami. Tapi berita 1 enggak serta-merta menjadi berita 4 sampai 120 menit berikutnya. Ya, saya lanjutkan. Berita 3 berisikan hasil observasi tsunami dan perbaikan status ancaman yang dapat diseminasikan beberapa kali tergantung pada hasil pengamatan tsunami di stasiun, tide gauge, buoy, CCTV, dan radar tsunami. Terakhir adalah berita 4 yang merupakan pernyataan peringatan dini tsunami telah berakhir. Dan ini adalah keterjadian ketika tsunami atau gempanya itu terjadi di Alaska, di Aleutian Island. Maka tergantung ini pusat gempanya kemana. Kalau pusat gempanya adalah di Aleutian Island, maka dia sampai
ke New Guinea itu sekitar 10 jam. Atau mungkin 12 jam juga dari South America. Makanya kadang harus hati-hati ini di Indonesia. Sering sekali di Papua ini keterdampakan dengan si tsunami Tele ini, yang mengakibatkan adanya harus ekstra waspada terhadap gempa tsunami Tele tersebut. Dan inilah kenampakan di GJ atau Great East Japan Earthquake di tahun 2011, tepatnya adalah di tanggal 11 Maret 2011 dengan magnitudenya adalah 9,0 magnitude. Dan ini adalah keterjadian di Selat Sunda tahun 2018 kemarin. Nah, ini adalah tsunami yang terjadi di Pantai Carita. Nah, ini kalau kalian bayangkan, ini tingginya sekitaran 165 sampai 175. Maka gelombangnya ini ada bekas air di pohon kelapa. Ini bisa diidentifikasikan bahwa gelombangnya lebih tinggi daripada manusia. Dan kalau kalian lihat ini ada luluh lantak, artinya gelombang ini bukan gelombang sembarangan. Bukan gelombang badai, bukan gelombang ombak yang biasa ketika kita tersapu ya udah, cuman basah aja. Tapi kalau yang namanya gelombang tsunami, itu kalau seandainya kalian gak siap, itu ya seperti terdorong, bahkan bisa membahayakan keselamatan kalian. Nah, ini adalah foto dampak bencananya, dimana ini adalah ketika di Pantai Carita dan di Tanjung Lesung. Ini adalah lokasi di mana ada family gathering di tanggal tersebut. Bisa dibayangkan mobil sampai luluh lantak seperti ini, sampai terbalik dan tidak berbekas. Tuh. Nah, jadi ada yang kita sebut sebagai Circum Pacific dan Circum Mediterranean. Nah, di Circum Pacific ini ya jalur-jalur ini adalah jalur-jalur kegempaan. Sedangkan ini untuk yang Mediterranean, ini beberapa lokasinya di titik-titik di zona kolisinya. Nah, ini bagaimana magnitud keterjadiannya. Ini adalah yang terjadi di tahun 64, ini di tahun 2004, ini di tahun 1960. Jadi peta bahaya seismik atau seismic risk map dibuat berdasarkan kejadian gempa bumi masa lampau dan dapat digunakan sebagai alat untuk prediksi gempa mendatang. Sifat fisik seperti seismic gap, perubahan elevasi bumi, dan fluktuasi air tanah dapat merupakan tanda-tanda datangnya gempa bumi yang dikenal sebagai earthquake precursor. Riset dan teori serta teknik prediksi gempa bumi telah banyak dikembangkan oleh USA, China, Rusia, dan Jepang. Namun sayangnya belum ada yang 100% valid di sini. Ya, ini adalah teori dari seismic gap. Maka ini ada kemungkinan lokasi yang mungkin bakal terjadi ya ini di daerah Nias ini. Mentawai ini. Jadi di Mentawai ini di tahun 2000-an sama sekali tidak ada gempa besar terjadi di sana. Paling besar kemarin tahun 2019, tetapi tidak pernah lebih besar dari 6,5. Makanya tidak ada tsunami yang terjadi di Mentawai ini. Tapi ini punya potensi besar bahwa sewaktu-waktu ini mungkin saja terjadi gempa bumi yang bisa mengenerate terjadinya tsunami. Dan ini bagaimana melihat data kegempaan yang muncul di permukaan. Nah, ini tadi ini adalah lokasi sesarnya. Kemudian muncul gawir sesar atau fault scarp. Kemudian terisikan oleh sedimen lapisan pertama. Kemudian yang bagian ini mengalami erosi. Kemudian kembali terjadi fault scarp dan tererosi kembali bagian yang atasnya. Sedangkan yang bagian ini kiri
dia terendapkan oleh lapisan sedimen yang kedua. Kemudian tersesarkan kembali, hilang erosi, dan mulai terisi kembali oleh lapisan sedimen yang lapisan ketiga. Artinya ada 3 lapisan sedimen yang hilang di bagian kanan karena tererosi. Nah, ini bagaimana ingin menentukan jejak-jejak sesar yang ada di daerah tersebut. Ini adalah simulasinya, bagaimana keterjadian ketika di tanggal 26 Desember 2004. Maka ini penjalanan gelombang yang ada dan berapa menit tiba di lokasi tersebut. Dan ini adalah beberapa lempeng yang ada di lokasi. Dan ini bidang-bidang batasnya. Nah, ini kalau kalian buat di sini yang namanya bidang batas, ini ada lempeng samudra dengan lempeng benua, maka kalau seandainya terjadi gempa, maka kita sudah pastikan ketika dia jauh dari zona subduksi, maka gempa yang dihasilkan akan merupakan gempa dalam. Ini ada yang kita sebut sebagai beach ball analisis, dan ini adalah kenapakan dari sesar mendatar. Tapi tidak saya jelaskan di sini, mungkin nanti akan dijelaskan di mata kuliah lainnya untuk bagaimana menganalisis beach ball untuk kejadian gempa. Dan ini adalah bagaimana keterjadian sesar transform dan sesar di zona kolisi serta di zona subduksi. Dan ini yang kita kenal sebagai zona Benioff, yaitu zona yang berada di antara dari si zona subduksi tersebut. Ini adalah sekuen gempa buminya dan fase di mana terjadi tumbukan antara plate A dengan plate B. Dan ini adalah distribusi dari gempa bumi serta pergerakan lempengnya. Dan ternyata ada beberapa bagian yang memang tidak akan terlihat akibat dari yang kita sebut sebagai blind zone, di mana blind zone ini merupakan kelemahan dari metode dari perambatan gelombang, sehingga akan menghasilkan sebuah jeda sudut yang mungkin saja tidak terbaca di lokasi tersebut untuk menentukan dari pusat gempa itu ada di mana sih. Ini tadi bagaimana kerak atas, kerak bawah, kemudian inti luar dan inti dalam, di mana kerak ini ditambah dengan mantel atas kita sebut sebagai lempeng. Oke, mungkin demikian yang bisa saya jelaskan. Untuk minggu depan kita akan coba bahas mengenai gunung berapi dan aktivitas magma lainnya. Nanti tetap akan ada diskusi yang akan diberikan oleh asisten. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apabila ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar baik di YouTube maupun di Microsoft Teams. Terima kasih.